Jadi anak-anak, hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Ya, kelompok pertama ada Deshalom, Dewi, Vira. Untuk kelompok kedua ada Derisma, dia sama si Amel. Untuk kelompok satu ini ada penerapan prinsip studi kasus. Ini LKPD-nya untuk kelompok 2. Nah, jadi Ibu akan kasih kalian waktu selama 10 menit untuk berdiskusi studi kasus tersebut. Apakah cukup? Cukup. Nah, silakan kerjakan ya. Gimana? Apakah ada kesulitan? Masih bingung Bu, membedakan reduce dan reuse. Nah, reduce adalah coba deh diingat-ingat lagi materi yang tadi Ibu kasih. Oh, berarti kalau reduce itu mengurangi penggunaan barang sejak awal. Ya, benar. Kalau reuse itu menggunakan kembali barang. Nah, ya benar. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Udah jelas belum studi kasusnya? Sudah Bu. Jangan lupa ya nama anggota kelompoknya. Baik Bu. Sini, apakah ada yang masih dibingungin? Saya Bu. Nah, itu tuh mengapa kita tetap harus mengurangi penggunaan botol plastik? Yang mana? Yang mana, Dek? Ini tuh terus kami 4 permasalahan. Nah, di sini tuh kita dapatnya lebih dari 4 boleh Bu? Boleh. Nggak apa-apa. Udah jelas belum ini? Sudah. Jangan lupa ya nama anggota kelompoknya. Gimana, Dek? Udah belum? Plastik. Sedotan plastik. Ada yang dibingungin nggak dari soalnya? Belum ada Bu. Oh, ini solusi per. Iya, solusi per ini. Per rating apa solusinya dari kasus tersebut. Satu-satu gitu. Iya. Bu. Udah selesai, Dek. Masih nomor 2 Bu. Ada yang dibingungin nggak dari soalnya? Membedakan ini ya. Iya. 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 Dicentang gitu. Iya, dicentang aja. Paham? Nah, anak-anak sisa waktu kalian 2 menit lagi ya. Timernya mati. Rot itu apa Bu? Ya, Bu? Rot itu mengolah sisa makanan. Yang ini kan ada banyak banget nih sampah-sampah. Nah, ada bisa dipilih kan, ada yang bisa dimanfaatkan jadi diolah lagi gitu. Termasuk rot itu. Iya. Anak-anak, waktunya sudah selesai ya. Ibu minta perwakilan satu anak dari masing-masing kelompok untuk menjelaskan hasil diskusi kalian. Terus bagi kelompok yang belum maju atau belum presentasi, Ibu minta untuk mendengarkan dan diperhatikan karena akan ada sesi tanya jawab. Baik, untuk kelompok 1, Ibu silahkan untuk presentasi. Siapa? Iya Bu. Kelompok 1 ya? Iya. Sini Bu. Oh iya. Kelompok 1. Maju. Ya, bagusan. Oke, dari kelompok kami yaitu kelompok 1 dan studi kasus pertama yaitu saya ulangi dulu ya. Asid SMA dalam Utara mengadakan pentas ini dihadiri sekitar 800 orang. Setelah acara selesai, halaman sekolah dipenuhi sampah berupa botol,
gelas sekali pakai, sedotan, kantong plastik, kardus, makanan dan sisa makanan. Nah, panitia sebenarnya telah menyediakan beberapa tempat sampah, tetapi sebagian besar pengunjung tetap membuang sampah sembarangan. Nah, dari soal ini, Diperhatikan ya, Dek Lili. identifikasi jenis sampah yang terdapat pada hasil kasus yaitu terdapat botol, plastik, sedotan, terus ada botol air mineral, kardus-kardus, dan tisu-tisu. Menurut kelompok kami, apa penyebab utama banyaknya sampah pada kegiatan tersebut? Maka menurut kelompok kami yaitu banyaknya karena kurangnya kotak sampah yang tersedia di pentas tersebut, dan juga tidak adanya himbauan dari panitia untuk membuang sampah pada tempatnya. Terus sudah. Adakah yang ingin ditanyakan? Apa ada yang ingin bertanya pada kelompok 1? Nah, nggak ada. Tidak ada. Terima kasih ya untuk kelompok 1. Jawabannya sudah cukup lengkap. Sudah. Ya, jadi Ibu ingin menambahkan sedikit bahwa dalam konsep 7R, langkah pertama yang harus dilakukan adalah rating atau berpikir kembali sebelum menggunakan barang tersebut. Dengan pengolahan yang baik, sampah bisa dikurangi dari sejak awal. Kemudian selain itu ada reduce juga sangat penting karena mempunyai prinsip yang bertujuan untuk mengurangi tumpukan sampah sebelum sampah itu dihasilkan. Ya udah, boleh duduk kembali, Kak. Terima kasih, Bu. Nah. Kemudian untuk kelompok 2 bisa maju dilanjutkan. Dari hasil diskusi kelompok 2 itu banyak menggunakan kemasan plastik sekali pakai sampai organik dan anorganik tercampur, tempat sampah cepat penuh, banyak makanan yang tidak habis sehingga terbuang. Yang kedua, analisis jenis sampah, sisa makanan organik, botol plastik anorganik, kardus minuman anorganik, sedotan plastik anorganik, daun pembungkus organik, dan styrofoam anorganik. Kemudian untuk solusi berdasarkan prinsip 7R, yang pertama rating menolak penggunaan sedotan plastik dan styrofoam. Yang kedua, reduce mengurangi penggunaan plastik dengan membawa kotak makan dan tumbler sendiri. Yang ketiga, reuse menggunakan piring, gelas, dan sendok yang dapat dicuci dan dipakai berulang kali. Kemudian ada repair, perbaiki meja, kursi, atau tempat sampah yang rusak agar tidak langsung diganti. Kemudian ada recycle, mendaur ulang botol plastik, kardus, dan kertas melalui bak sampah. Kemudian yang terakhir, mengolah sisa makanan menjadi kompos. Terima kasih untuk kelompok 2. Apakah ada yang ingin tanya? Enggak ada. Tidak ada. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Jawaban kalian sudah sangat baik ya. Udah, terima kasih. Nah, Ibu ingin menambahkan sedikit dari studi kasus tersebut. Dalam kasus kantin tersebut, itu prinsip ROT sangat dibutuhkan karena sisa makanan yang ada di kantin adalah sisa-sisa sampah organik yang bisa dimanfaatkan kembali menjadi pupuk atau kompos yang sangat berguna bagi tumbuhan di sekitar lingkungan atau sekitar rumah. Kemudian dari kedua kasus tersebut kita bisa dapat simpulkan
prinsip 7R itu yang paling sederhana apa saja teman-teman? Mengurangi botol plastik, Ya betul. Ada lagi? membawa tumbler, Ada lagi nggak teman-teman? ulang, Ya, ya benar sekali ya. Dari kesimpulannya kalian sudah bisa mengerti prinsip 7R yang bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Semoga prinsip 7R ini kalian bisa lakukan tidak hanya di materi ini. Semoga kalian bisa lakukan di lingkungan sekitar, lingkungan rumah, kemudian di rumah kalian masing-masing ya.